Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran praktikum di modul ke-8. Ini merupakan video bagian kedua, di mana di video sebelumnya kita sudah tuntas menjelaskan terkait dengan bagaimana cara Anda menyajikan data, apa itu diagram Kasbek atau Kasbeknet, apa itu diagram kontur dan diagram roset. Maka kita akan masuk ke analisis ke bagian selanjutnya, yaitu adalah analisis lipatan. Kita masih bermain dengan lipatan rekan-rekan ya. Nah, jadi kita mulai di sini. Nah, teman-teman semua tentunya kalau kita berbicara lipatan, tentunya lipatan itu suatu bentukan lapisan batuan yang cenderung memiliki pola melipat. Dia memiliki satu sayap ataupun bisa memiliki dua sayap. Seperti coba saya gambarkan ya. Jadi mungkin seperti ini nih. Nah, dia selalu memiliki puncakan dan dia pasti memiliki sayap gitu kan. Seperti yang dijelaskan pada video di modul sebelumnya begitu ya. Ada sayap 1 dan sayap 2. Kadang dia memiliki bentukan yang simetris, kadang bahkan dia memiliki bentukan seperti ini yang kita sebut sebagai recumbent. Nah, teman-teman semua, singkat cerita pada gambar ini ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara umum, dalam analisis lipatan tentunya hubungan sudut antara garis dan bidang dapat diselesaikan dengan analisis atau dengan deskripsi geometri. Nah, cara praktisnya adalah dengan menggunakan jaring stereografi seperti yang teman-teman lihat dengan proyeksi stereografi. Ortografi bisa tapi akan sangat rumit sekali, jadi akan dipermudah dengan proyeksi stereografi. Pastikan rekan-rekan sudah bisa menggambarkan bidang ya pada diagram pada lingkaran stereografi, karena kalau misalkan Anda belum bisa, jangan sampai mengikuti di materi ini. Jadi silakan pastikan dulu Anda bisa, baru Anda simak kembali video ini. Oke. Nah, tentunya suatu hasil pengukuran kedudukan bidang-bidang pelapisan itu nanti diplot pada jaring stereografi atau stereographic net begitu ya. Atau stereonet bisa kita kenalnya. Hasil perpotongan dari proyeksi tersebut akan mengumpul pada satu titik yang disebut sebagai diagram beta yang menunjukkan sumbu lipatan seperti gambar yang A teman-teman semua. Di sini kira-kira kita memiliki 6 data SREGDIP ya teman-teman ya. Kita memiliki 6 data SREGDIP pointer. Nah, ini ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita memiliki data SREGDIP seperti ini. Kita plot bidang-bidangnya masing-masing dan dia terpusat pada satu titik yang kita sebut sebagai diagram beta ini. Nah, pusat ini menunjukkan suatu sumbu lipatan. Ya, sumbu lipatan. Sumbu lipatan dari lipatan ini tentunya begitu, teman-teman semua. Nah, lalu apabila diplot kutub-kutub dari bidangnya, nah tadi ya, kita berbicara yang sudah dibahas di video sebelumnya, ketika kita proyeksikan masing-masing bidang ini dengan kutub, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Yang dimana kutub-kutubnya itu merupakan bagian dari bidangnya beta tadi gitu ya. Jadi pol atau bidangnya. Jadi kita sebut pol ya di sini ya. Kita sebut pol atau titik akan menghasilkan proyeksi yang penyebarannya mengikuti garis lingkaran besar atau kita sebut sebagai griddle. Nah, titik proyeksi ini yang kita sebut sebagai S-pol. Nah, ini yang kita sebut sebagai S-pol. Itu teman-teman ya. Dan diagram ini akan terbaca kedudukan sumbu lipatan dan besar penunjamannya. Singkat cerita seperti ini. Kan? Jadi saya akan coba munculkan lagi aplikasi DIPS-nya ya, biar mempermudah saja penjelasannya. Tentunya teman-teman akan menyesuaikan dengan model kalkir yang ada. Nah, teman-teman semua, kita mungkin punya seperti ini ya. Punya strike yang tadi ya. Oh, bukan yang ini. Mungkin kita... Oke, sebentar. Mungkin ceritanya begini. Ketika kita memiliki tadi ya, 45, 130, 6, kita katakan mungkin ini ya, ada 50 strike-nya, ini dip-nya mungkin 65. Di situ 55, ada 70 misalkan seperti itu ya. Dan satu lagi mungkin sekitar 225. Ininya ada 50, 220, ini 45, dan ada 230 dengan dip-nya 55 misalkan ya. Kita coba lihat di titiknya seperti apa. Nah, oke, sebentar. Ini coba saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke, hapus. Nah, saya coba plot teman-teman ya. Tuh, 2,
Ini tipis-tipis saja sebenarnya. Ini 3 gitu kan. Tentunya ini apa namanya? Tentunya kita lihat teman-teman di sini memiliki dua sayap yang berbeda ya. Namun memang pada bidang-bidang ini dia tidak saling terhubung. Beda ceritanya ketika kita ngupload suatu daerah misalkan seperti ini kondisinya. Mungkin saya tunjukkan dengan gambar yang lain ya. Kan. Misalkan kita memiliki titik-titik di sini teman-teman. Jadi kita punya bidang ini ya 130, 146, 195, 235, 260 dan seterusnya. Nah, dia memang menghasilkan garis-garis seperti ini dan dimana kalau kita plot masing-masing bidangnya, dia akan berpotongan pada satu titik yang sama yaitu titik beta tadi begitu. Nanti ketika betanya kita proyeksikan 90 derajat, maka sebagai kutub, maka dia akan menghasilkan bidang yang berpotong seperti ini. Oke. Nanti singkat cerita teman-teman, dari sini kita akan bisa menentukan axial plane-nya atau bidang sumbu tengahnya. Bagaimana cara menentukan axial plane-nya? Teman-teman semua perlu diperhatikan bahwasanya kita harus memiliki ini dulu. Kita harus saya coba keluarkan pulpennya ya biar enak di sini. Oke. Jadi pertama-tama teman-teman harus mengetahui di sini besarnya berapa. Jadi kan ini lipatannya lipatan 1 begitu ya. 2 lipatan 3 dan ini. Nah, teman-teman cari tahu berapa bagian tengahnya. Berapa sudut bagian tengahnya yang sini gitu ya. Ataupun bagian sininya berapa total. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa geser dengan cara dan beberapa cara ya. Jadi banyak sekali caranya. Silakan nanti teman-teman cari tahu sendiri. Nah, untuk di aplikasi ini kita menggunakan polar ya, custom polar seperti ini. Nah, kira-kira ini titik pusatnya ya. Jadi kita hitung di sini mungkin ada berapa nih? Misalkan ada dari sini saja. Sisi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Berarti kan 8 kotak ya kurang lebih ya. Jadi mungkin tengah-tengahnya adalah 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Berarti tengah-tengahnya di sini. Nah, berarti ini adalah titik dari sumbu pusat lipatannya di bagian sini nih. Nah, caranya lalu kita buat bidang lagi rekan-rekan semua. Jadi, saya coba di hitam putih saja lah. Biar enak. Nah, kita hilangkan dulu polarnya. Nah, kita buat bidang dengan berpotongan antara titik pusat yang tengah ini, titik tengahnya dari bidang tadi dengan titik beta. Maka dia akan menghasilkan begini, teman-teman. Nah, ini adalah titik dari axial plane-nya yang tadi kita gambar terakhir. Ini ya, yang ada AP1 itu titik axial plane-nya. Dengan strike-nya tentunya kita bisa ukur. Strike-nya kan di sini ya. Tinggal disesuaikan saja ini mungkin sekitar berapa nih? Kita lihat saja di sini. Nah, sekitar mungkin gimana ya bidangnya? Mungkin sekitar sini ya. Sekitar 285. Ini 280, 209, 270, 280, 85 ya, 285 dengan dipnya hampir almost 90 lah ya. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, itu dari situ kita bisa menemukan axial plane-nya. Nah, sekarang kita coba kembali lagi ke slide pembelajaran kita. Ups. Nah, teman-teman semua, jadi ini singkat cerita kita memiliki beta di bagian tengah ya. Kita memiliki betanya di bagian tengah di sini dan di sini ada sumbu-sumbu lipatan. Oke, kita coba lihat di sini nah teman-teman. Nah, ini salah satu contoh dari lipatan yang kita sebut sebagai lipatan rebah. Di mana lipatan rebah ini bisa kita katakan ini memiliki lipatan yang seolah-olah seperti tiduran, seperti rebahan begitu ya, seperti anak zaman now gitu rebahan. Dan biasanya dia memiliki dua sayap dengan arah kemiringan yang sama. Ketika kita ini kan gambaran secara peta teman-teman ya. Ketika kita gambarkan secara map view, secara vertikal, secara penampang, misalkan di sini ada ini bagian A, ini bagian B. Begini. Nah, ceritanya ini rumahnya si Fulan misalkan ya. Rumahnya si Fulan. Nah, ada lipatan rebah di belakang rumahnya.
Mungkin lipatan itu akan berbentuk seperti ini, teman-teman. Nah, begitu. Ya. Dimana dip yang sayap sana ke arah B, dip yang sini pun ke arah B ya. Tetapi sejatinya dia itu mengalami pembalikan atau overtune. Seringkali seperti ini. Nah, singkat cerita, di peta yang teman-teman lihat di sini, kita memiliki lipatan rebah dengan sebaran strike dip ya, seperti yang teman-teman lihat ya. Nah, teman-teman perhatikan bahwasanya kita memiliki data ini ya. Kita memiliki data strike dip yang cukup banyak dan teman-teman lihat di sini ada gambar. Saya turunkan di sini saya satu ya. Ini kalau kita gambarkan di sini ada tulisan 52 dan di sini ada tulisan 30. Artinya teman-teman, ini merupakan apa namanya? Batuan atau lapisan batuan dengan strike-nya N 30 derajat west, dip-nya 52. Ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini jangan sampai terkecoh. Sorry. Yang ini oke lah, yang ini. Nah, ini sama dengan north 70 derajat east 38. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, oke baik. Nah, kita lanjutkan. Singkat cerita, kita sudah memiliki strike dip-nya masing-masing. Lalu kita plot ke stereonet tadi. Nah, akan menghasilkan titik-titik seperti yang ada di sini. Ya, lalu seperti biasa kita tentukan, kita tarik garis yang berpotongan dengan S-pole-nya. Maka di situ akan kita temukan proyeksi betanya. Ataupun teman-teman mau bikin bidang dari masing-masing titik ini, silahkan dibikin bidangnya. Nanti akan ketemu juga betanya di mana. Nah, setelah ketemu beta, seperti biasa tadi kita cari titik tengahnya di bagian sini. Mana bagian paling mana bagian paling tengahnya dan nanti kita potong di situ kan. Nanti kita menemukan axial plane-nya. Tentunya ini perlu penyesuaian ya karena kita kan memiliki lipatan yang rebah di mana dip-nya itu hampir sama begitu teman-teman ya. Jadi perlu disesuaikan, dibuat penyesuaian. Baik, di situ dia. Jadi singkat cerita ini sudah diketahui ya, strike-nya itu 45 derajat axial plane-nya, jadi kita bisa langsung gambar saja 45 derajat. Dan nanti kita memiliki bidang seperti ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai dip-nya dari sumbu lipatan dan ini merupakan strike dari sumbu lipatannya. Jadi teman-teman bisa mengetahui strike dengan dip sumbu lipatan dari proyeksi stereografi. Baik, saya coba lanjutkan lagi. Kan? Nah, oke, untuk analisis lanjutan terhadap arah lipatan, terhadap bidang sumbu, garis sumbu, penujaman, dan bentuk lipatan perlu dilakukan pengukuran secara menyeluruh pada suatu daerah di mana terdapat gejala lipatan. Jadi perlu kita kolek informasi dari data-data yang ada secara komprehensif. Dan hasil pengukurannya yang tentunya cukup banyak ya, dapat disajikan di dalam peta dan juga dianalisis dengan menggunakan diagram kontur seperti yang sudah diajarkan ya dengan Kasbook tadi dengan titik-titik yang ada. Nah, penggunaan diagram kontur ini pada dasarnya sama dengan prinsip S-pole tadi. Nah, bentuk umum suatu lipatan juga adalah di dalam diagram kontur adalah penyebaran garis kontur atau distribusi titik-titik yang memanjang dengan dua kutub maksima yang merupakan pencerminan dua kemiringan yang berbeda. Ini teman-teman bisa kita lihat dalam proyeksi horizontal ya, maupun proyeksi vertikal, walaupun sebenarnya yang sering digunakan adalah horizontal sebenarnya. Di mana kita melihat bola itu dalam bentuknya seperti ini nih, seperti proyeksi pada umumnya lah. Sedangkan kalau vertikal kan proyeksinya di utara selatan tuh di situ. Nah, teman-teman biasanya kita akan membentuk lipatan seperti ini. Saya bentuk ini apa namanya? Proyeksi surrounded seperti ini ketika kita lihat bidangnya horizontal ya. Sedangkan landai itu akan bentukan seperti ini. Titik-titiknya itu terkonsentrasi di sini saja. Ketika dia memiliki kemiringan, dia terkonsentrasinya lebih lebar dan semakin miring, semakin terjal kemiringan, dia akan semakin melebar, gitu ya. Itu adalah apa namanya konsep dasarnya seperti itu. Oke, nah kalau kita aplikasikan dengan apa yang ada atau kita bilang lipatan simetris, teman-teman bisa lihat ya di sini merupakan lipatan simetris. Ini bagian A, bagian B pun simetris, bagian C baru tidak simetris. Artinya tidak bisa dilipat. Kebetulan dia memiliki dip yang sama ya teman-teman itu. Dip yang sama. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwasanya kalau lipatan simetris yang A, ini penujamannya berbeda arah. Satu ke arah relatif ke kiri, satu ke kanan. Maka dia akan memiliki dua pusat kontur di sini. Di mana sumbu axial plane-nya atau sumbu lipatannya itu berada di bagian tengah. Gitu kan. Ada juga yang B, itu yang kita sebut sebagai simetris juga. Tetapi dia memiliki penujaman relatif vertikal begitu teman-teman ya.
hampir sama arahnya. Jadi mungkin dia akan terkonsentrasi pada satu pusat yang sama sebenarnya, cuman kebagi aja gitu. Karena dia dipnya tegak sekali ya, dipnya besar sekali. Nah, yang gambar yang C tentunya kalau seperti ini seperti contoh-contoh yang sudah ada, sudah dijelaskan bahwasanya ini memiliki satu pusat lingkaran saja karena memang dia memiliki dipping yang arah yang sama, almost seperti ini begitu. Bisa digambarkan dengan model seperti teman-teman semua ya. Oke, baik. Nah, ini adalah variasi dari kontur-kontur yang ada. Rekan-rekan bisa bayangkan sendiri kira-kira bagaimana ini kondisi ketika aksial plane tegak begitu ya. Dengan bidang seperti ini mungkin kalau kayak gini aksial plane lurus gitu kan. Nah, mungkin seperti ini almost tegak begitu ya tippingnya ya. Sedangkan kalau seperti ini mungkin dia memiliki aksial plane bearingnya ke bagian sini ya gitu ya. Mungkin satunya itu bearingnya landai gitu, satunya tegak ya, ini juga tegak begitu ya. Mungkin beginilah kurang lebih seperti itu, tapi dia miring. Sedangkan yang ini juga sama, dia miringnya ke arah atas begitu. Gambarnya gimana ya? Dia punya kemiringan ke arah sini begitu teman-teman ya. Dengan pusatnya di sini. Mungkin ini adalah lipatan rebah yang tadi karena modelnya sama. Oke, baik. Nah, teman-teman satu lagi. Jadi, ini bagian terakhir ya yang perlu teman-teman pahami juga. Cukup panjang ya untuk video ini. Jadi, silahkan disimak dengan baik. Nah, teman-teman, ini kita sebut sebagai lipatan superposisi. Jadi, diagram kutub atau yang kita kenal dengan S-pol tadi itu dapat dipakai untuk menguji keseragaman sumbu lipatan daerah yang dianalisis. Nah, teman-teman semua, jadi sering kali sebenarnya hasil pengukuran yang disajikan dalam diagram kontur tidak dapat diinterpretasikan bentuknya menyebar dan tidak berbentuk lengkungan. Jadi kita masukin semua data tapi jadinya malah bingung sebenarnya. Ini seperti apa sih? Nggak bisa kita gambarkan di peta langsung gitu ya. Tentunya hal ini sebenarnya bisa terjadi pada daerah yang memiliki dua event tektonik atau lebih ya. Jadi mungkin pelipatan ini tidak ada hubungan dengan pelipatan yang selanjutnya. Nah, karena itu teman-teman kita perlu memisahkan segmen-segmen dari lipatan tersebut. Contohnya seperti gambar ini. Singkat cerita, kita hanya memiliki data lipatan yang ini ya. Jadi kita bisa lihat oh ini segmen yang pertama. Dia terpisah gitu kan. Ini segmen yang kedua. Ini segmen yang ketiga. Nah, singkatnya di sini kita masukkan datanya ya. Kita bagi-bagi sebagai komponen kecil kan ada komponen 1, komponen 2, komponen 3. Lalu singkat cerita kita bisa membuat analisis stereografinya di sini ya. Masing-masing di sini. Tentunya teman-teman dari sini kita bisa menentukan aksial plane-nya berapa. Satu di sini, satu di sini kan, satu di sini. Satu di sini ya, plane-nya. Oke. Nah, lalu setelah kita menentukan aksial plane-nya, kita bisa menghubungkan beta-betanya gitu ya. Pada gambar ini ataupun kita langsung hubungkan aksial plane-nya ke gambar sini. Singkat cerita bahwasanya dalam tiga segmen ini dia memiliki aksial plane yang berbeda-beda. Satu yang N75 derajat is begitu kan. Nah, di satu sisi nanti di sini ada yang N50. Kita tarik perpotongannya mungkin di sekitar sini. Lalu kita tarik lagi perpotongannya mungkin di sekitar sini. Gitu. Kita coba hapus dulu ya. Kita punya perpotongannya di bagian sini. Jadi kita bisa gambarkan saja langsung gitu. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita lihat pada gambar konklusinya dari masing-masing ini, dari masing-masing beta, dia menunjukkan suatu griddle yang tertentu ya. Yang dimana mungkin nanti di sini dia menunjukkan suatu bidang tersendiri ya. Diwakili oleh ini ada beta total misalkan, beta all. Nah, tentunya teman-teman kalau misalkan kita berbicara seperti ini, bahwasanya ini merupakan suatu lipatan-lipatan minor atau lipatan-lipatan lokal yang mewakili lipatan besar dengan bentukan seperti ini. Gitu. Dengan bentukan seperti ini yang kurang lebih dia menunjukkan polanya utara selatan begitu ya. Oke. Baik. Nah, dari sini semua teman-teman tentunya kita bisa merangkum atau bisa menyimpulkan bahwasanya lipatan itu merupakan salah satu gejala struktur geologi yang amat penting begitu ya, karena struktur lipatan itu sangat bisa menentukan distribusi batuan dan struktur bawah permukaan. Selain itu juga, lipatan itu berhubungan erat dengan pola tegasan atau gaya yang berpengaruh di daerah tersebut dan gejala struktur lain, misalkan ada sesar begitu kan. Dan juga nanti kita bisa melihat apakah ini terbentuk akibat buckling atau bending ya. Buckling itu berarti dari horizontal kah gayanya, sedangkan bending itu lebih cenderung dari arah vertikal begitu. Itu nanti bisa kita tentukan dengan produk-produk yang ada dalam lipatan. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke soal latihan. Itu akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.